Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya berharap kita bisa sambil, sharing juga, pembelajaran tetap berlangsung. Qadarullah wa ma saya di hari ini sedang di luar kota, sedang akan keluar kota di hari yang sama, makanya saya bikin jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah dengan adanya teknologi kita masih bisa berinteraksi meskipun tidak secara live, tapi memudahkan kita untuk saling berbagi informasi khususnya ilmu hospitality. Baik, untuk, yang pertemuan keempat, insyaallah kita akan coba membahas lebih lanjut ya, yang tentang food and beverage-nya gitu ya, karena yang tour and travel-nya mungkin saya kepikirannya nanti di pertemuan kelima ya, kelima, keenam ya, sampai ke-7 mungkin ya, atau kelima, keenam ya, karena kita ke-8 kita akan UTS. Baik, ini sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya, ada beberapa, bidang ya, ini sudah kita bahas tentang lodging. Lodging itu akomodasi atau hotel. Ini yang sedang kita bahas, ini next kita akan bahas mengenai tour and travel atau travel and tourism-nya. Nanti mungkin ada destinasinya juga di sana ya. Bagaimana sepertinya, destinasi itu hospitality-nya seperti apa dan bagaimana pola manajerialnya di sana. Ini mungkin pernah dibahas ya, ternyata di sini lebih banyak. Ini sebenarnya data saya yang lama ya. Saya mencoba meringkas, tapi kayaknya sepertinya masih ada yang kurang ya. Kita waktu itu bahas sampai service restoran ya, sekalian sudah akan paham semua. Di sini ada penambahan independent restoran ya, menarik. Ini dari bukunya milik siapa ya, saya lupa lagi. Ada bukunya nanti mungkin di reference ya. Jadi Walker juga, cuman yang lawas ya, tidak ada definisi tunggal dari berbagai klasifikasi restoran, mungkin karena ini adalah jenis bisnis yang terus berkembang ya. Namun sebagian besar pakar akan setuju bahwa ada 2 kategori utama, ada yang indie ya, indie itu independen dan chain restoran. Dia biasanya pemain besar ya, dan biasanya sudah multinasional dan dan secara global ya. Nah ini, data sedikit saja ya, data, mengenai chain restoran, tapi beberapa sudah kolaps ya mungkin karena pemboikotan ya. Nah kita lihat saja di sini nomor satu ya, dahulu ya, tapi sekarang kita belum ada, saya belum ngecek lagi ya, dari ini blognya juga ada. Jadi chain restoran bagian dari kelompok restoran dengan karakteristik yang sama dari segi pasar, konsep, desain, layanan, makanan, dan nama. Kriteria tipe ini paling banyak ditemukan pada segmen layanan cepat saji atau yang quick service ya. Eee, tumbuh independen chain restoran tumbuh dari restoran independen yang sukses. Pertama menjadi kelompok kecil, ya dia berkembang 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 dan akhirnya menemukan konsep franchise ya. Yang ini beberapa, yang besar-besar ini emang dipegang satu, PT ya atau distributor ya. Mereka juga, membeli license-nya dari luar dan membawa ke sini gitu ya. Ada nama PT besarnya. Oke ini, ada yang hilang ya. Harusnya ini ke bawah sih ya, ininya, tapi nggak apa-apalah. Independen atau disebut dengan biasa disebut, restoran indie ya, dimiliki oleh satu atau lebih pemilik biasanya terlibat dalam operasi bisnis area. Ini sebenarnya pemiliknya main juga di sini gitu ya, tidak ditinggalkan begitu saja. Ini saya contohnya di Jepang ya, di Jepang itu, pemilik restorannya ya dari dia nilainya nol sampai udah berkembang ya dia sendiri yang, me-manage-nya gitu ya. Beda dengan yang chain restoran. Fine dining, menunya ditawarkan ya, biasanya umumnya terdapat 15 menu, saya belum ngecek juga ya, apakah seperti itu, nanti kalian bisa cek. Restoran ini menyajikan masakan haute yang merupakan istilah Perancis berarti makanan elegan, bacanya apa ya, ada baca Perancisnya ya. Makanan mewah, banyak restoran mewah di Amerika Serikat berkiblat pada masakan Perancis atau Italia. Jadi sebenarnya kiblatnya itu Eropa ya. Buku ini, berasal dari Amerika dan mereka juga mengamini atau me me apa namanya, menjadi rujukan adalah Eropa.
Oke, selanjutnya komunikasi bersama dengan masakan Cina yang lezat yang oleh banyak penikmat makanan merupakan yang terbaik di dunia. Jadi makanan Asia itu terbaik dunia. Kalian juga bisa searching di Google ya. Makanan terenak itu adalah nomor satu adalah dari Padang ya, rendang, bisa di-searching ya. Ini ada beberapa fine dining ya, ada various steakhouse, Ethic Restaurant, Celebrity Restaurant ya, ada Theme Restaurant ya. Ini ada contoh-contohnya. Kalian nanti misalkan ada yang bisa kurang paham ya, kalian bisa diskusi dengan saya di Google Classroom atau di Telegram ya, kita bisa diskusikan memanfaatkan dua platform tersebut. Fine dining restoran sukses ya, ini harga terbaik, pekerja terampil, dedikasi penuh, integritas. Ini bagaimana buku itu memberikan, rekomendasi atau saran yang bagaimana menjadi fine dining restoran yang sukses ya. Harganya harus, reasonable ya, pekerjaannya yang terampil dan dedikasi penuh terhadap integritas. Causal upscale dining, restoran tipe causal upscale ini merupakan restoran yang menjangkau semua segmen dengan pendekatan pada harga dan tingkat layanan. Secara tersirat tipe restoran ini mencakup dengan beberapa klasifikasi indie dan chain, etnik dan jadi ini kalau saya lihat ya ada beberapa, yang besar-besar kayaknya Solaria masuk sini ya. Jadi dia menjangkau juga, ada makanan yang western-nya juga gitu, tapi harganya cukup, terjangkau. Casual dining restoran nih ada banyak, contoh ini beberapa contohnya dari buku. Ada Mid-Scale Casual Restaurant ini, dari Amerika ya, family restaurant, nanti bisa disesuaikan. Kalian juga bisa, mengganti contoh-contoh ini dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Ada Ethnic Restoran, Thai restoran, quick service, ini paling gampang ya ini ya, kalian kita sudah tahu semua. Selanjutnya, ini kita skip ya, ini udah. Beberapa contoh tipe quick service restoran juga udah ya. Ini secara spesifikasi ya, klasifikasi hamburger itu ada yang McDonald dan bla 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 ya. Pizza ya meskipun beberapa juga sudah diboikot ya karena adanya, sentimen geopolitik ya berakibat pada bisnis, food and beverage. Ini lodging klasifikasi hotel ini kita skip ya karena udah sebenarnya nah ini akan dibahas lebih detail, cuman tidak di pertemuan ini, nanti kita akan bahas trennya ya pada bisnis restoran. Ada sosial media, sustainability and local food, concern over public health, environmental responsibility, global menus, locality source food, healthful kids meal. Ini dulu saya bahas ini masih jarang, tapi kalau sekarang ini kalian beberapa ke restoran itu sudah ada kids meal, jadi makanan khusus anak-anak ya. Jadi ketakarannya disesuaikan, harganya disesuaikan, jadi tidak over budget, tidak, mubazir gitu ya. Ya kita lanjut saja. Lodging kita skip aja, tren juga nanti ini next ya, di pertemuan kita selanjutnya, kita skip aja. Sustainable hospitality ini sebenarnya secara global, secara universal, umum, bagaimana di 3 industri tadi ini masuk konsep sustainable hospitality. Ini ada contohnya pembangunan berkelanjutan wilayah interkontinental menunjukkan hasil yang substansial, tujuan utama berdasarkan pada profit, manusia, dan planet. Jadi ada 3 sustainability hospitality atau sustainable development apapun itu, kaitannya tentang 3 yaitu ekonomi, ada sosial, ada environment. Ya 3 ini, atau lingkungan ya, 3 ini yang menjadikan, sebuah industri itu berkelanjutan. Ini ada restoran, sustainable restoran, ada semacam asosiasinya. Di sini mereka melihat dari limbahnya ya, yang akan dicek itu, limbah dari, CO2-nya dan sebagainya, ada limbah, rata-rata mereka jejak karbon ya, footprint ini nanti kalian, didapatkan di pariwisata berkelanjutan dengan saya. Tadi tidak di semester ini, kalau nggak salah semester 3 ya. Semester 3 nanti baru kita akan membahas tentang ini secara detail. Kita skip aja dulu yang ini. Green Restaurant Association, ya ini the 8 environment category below to see the standard. Kita lihat, dari asosiasi ini melihat standarnya dari penggunaan air ya, dari sampah ya, bagaimana daur ulang sampahnya, dari barang-barangnya, material bangunannya, makanan yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan tuh yang berarti yang harus habis ya, energinya gimana, usable, environmentally preferable, disposable, chemical and pollution reduction, transparency and education. Ini ada beberapa 8 yang mereka membuat kriteria ini, jika masuk berarti, layak untuk mendapatkan green restoran. Ini kalau nggak salah di US ya.
Sustainable hotel ini kita skip aja, karena kita nggak bahas ini, kita bahas tentang restoran, nanti gampang nanti kita kalau mau diskusi bisa juga, ini ada beberapa, ini sebenarnya data lama ya, ini juga kita skip aja. Ini tugasnya, nanti saya akan share tugas ini di Google Classroom, kalian, selalu update saja Google Classroom dan Telegram, itu 2 platform yang saya akan selalu update. Sekian ya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.